Pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali kita boleh bertemu kembali pagi ini dalam ibadah persekutuan sekolah minggu. Adik-adik sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tinggalkan kesibukan kita akan memuji dan memuliakan Tuhan lewat pujian. Haleluya, aku cinta Yesus. Cinta Yesus, haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus, Dia selalu di hati kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah ibadah yang kami lakukan saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya jadi di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kakak ajak adik-adik sekalian untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, berkati kami Tuhan, urapi setiap hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak pengasuh, kami boleh mengerti, kami boleh pahami, dan terlebih Tuhan, kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, jauhkanlah kami dari
segala godaan, cobaan, rintangan yang akan mengganggu pendengaran kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar saat ini Tuhan boleh betul-betul mengambil bagian dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di sorga, inilah doa kami Tuhan, sambut sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman, perkenalkan namaku Chris. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang menarik. Namun sebelum kita mendengar cerita tersebut, mari kita membaca firman Tuhan yuk, agar dapat membantu kita memahami makna dari cerita tersebut. Nah, firman Tuhan kita akan baca terdapat dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 18 dan 23. Sudah dapat? Saya akan bacakan ya teman-teman. 1 Yohanes 3 ayat 18 dan 23. Firman Tuhan berbunyi, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin." Wah, ayat ini sangat menarik ya teman-teman. Tanpa menunggu lama, mari kita mendengarkan cerita dengan judul Percaya Yesus berarti mengasihi sesama. Pada suatu malam, ada seorang anak yang bernama Rendra yang hatinya dipenuhi dengan kecemasan dan kegelisahan. Tahu tidak kenapa teman-teman? Karena besok, Rendra akan mulai memasuki sekolah dasar untuk pertama kalinya. Rendra berpikir bahwa dunia sekolah sangat menakutkan. Oleh karena kecemasan dan kegelisahan yang semakin besar, Rendra pun menemui papanya dan berkata, "Pak, apakah besok semuanya akan baik-baik saja ketika saya masuk sekolah?" Menyadari akan kegelisahan anaknya, papanya pun menjawab dan berkata, "Percayalah kata papa nak, besok akan baik-baik saja karena ada Yesus bersama dengan kamu. Oleh kasih Yesus, kamu nantinya akan bertemu dengan teman yang dapat memahami dan membantumu." Setelah mendengar perkataan papanya, Rendra pun merasa tenang, lalu dia pun pergi ke kamarnya untuk tidur. Keesokan harinya, Rendra bergegas berangkat ke sekolah. Setibanya di depan gerbang sekolah, Rendra pun merasa kembali takut dan gelisah. Tetapi, tiba-tiba ada anak yang memegang pundaknya dan menanyakan kenapa dirinya ketakutan. Anak itu bernama Harry. Harry kemudian menenangkan Rendra. Kemudian, Rendra pun menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh papanya benar. Mulai saat itu, Rendra dan Harry menjadi teman yang akrab. Beberapa waktu kemudian, Rendra mendapat hadiah dari orang tuanya berupa syal yang dibuat khusus untuk Rendra. Dan ia pun merasa senang, dan selalu memakai syal itu kemanapun dia pergi. Bahkan Rendra memakainya juga saat di sekolah. Hingga suatu saat, Harry berbuat jahat kepada Rendra dengan mengambil syal kesayangan milik Rendra dan memberikannya kepada anak-anak yang nakal di sekolahnya. Sehingga Rendra menjadi marah dan sangat kecewa kepada Harry. Setiba di rumah, Rendra pun langsung bertemu dengan papanya dan menceritakan kekecewaan yang dialaminya dengan Harry. Kemudian papanya pun mencoba meyakinkan Rendra untuk dapat bersabar dan tetap mengasihi temannya itu, dengan memaafkannya sebagai tanda bahwa Rendra percaya dengan Yesus. Awalnya, Rendra dengan berat hati melakukannya, tetapi ketika Rendra mendapati Harry yang luka-luka karena dipukuli oleh anak-anak nakal di sekolahnya, Rendra pun teringat perkataan papanya dan bergegas menghampiri Harry yang sedang terluka untuk diobati. Harry pun menangis dan meminta maaf kepada Rendra atas kesalahan yang telah dilakukannya. Akhirnya, mereka pun kembali berteman lagi. Nah, teman-teman, cerita tadi sangat menarik bukan? Pasti ya. Cerita tersebut menggambarkan bagaimana kita harus saling mengasihi sesama kita sebagai bukti atau tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang terdapat dalam pembacaan kita hari ini, yang terdapat dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 18. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah,
tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dan ayat 23 berkata, percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Kedua ayat ini berarti bahwa percaya kepada Yesus tidak hanya ditunjukkan dengan ritual beribadah, seperti baca Alkitab, doa, dan rajin datang ke gereja, melainkan harus dinyatakan juga melalui tindakan seperti mengasihi kepada sesama. Misalnya, dalam cerita tadi, meskipun ada teman atau orang di sekitar kita pernah menyakiti atau membuat kita sedih dan kecewa, bukan berarti kita tidak mau lagi peduli dan memaafkannya. Tapi kita harus tetap memaafkan dan mengasihi mereka sebagai tanda atau bukti bahwa kita percaya kepada Yesus. Mengasihi sesama, contohnya selalu berkata sopan, peduli tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Misalnya di rumah kotor atau berantakan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus langsung bergerak tanpa diperintah atau dipaksa untuk membersihkan rumah dan sebagainya. Kiranya Roh Kudus akan senantiasa membantu kita untuk percaya kepada Yesus dengan mengasihi sesama. Amin. Halo Kak, sekarang saya akan membacakan ayat hafalan, yaitu terambil dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, nama saya Olive, saya dari Dapur 3. Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya yang terdapat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Terima kasih, selamat hari Minggu. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman, saya Aldo dari Dapur 8. Saya akan menghafalkan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Halo Bu Guru dan teman-teman, saya Dela dari Dapur 8. Sekarang saya akan menghafalkan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekian, terima kasih. Dadah Bu Guru dan teman-teman. Hai Bu Guru dan teman-teman, saya di Dapur 8. Ayat hafalan saya terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Masing-masing siapkan persembahannya di rumah, dan kita akan diiringi lagu Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya?
kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan dengan baik. Duduk yang baik, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu itu akan kami ingat, kami pahami, bahkan kami lakukan dalam sepanjang hidup kami. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami bawa. Kiranya Tuhan berkenan, memberkati, sehingga akan digunakan untuk pelayanan, khususnya di gereja kami. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaannya. Tuhan berkati mereka sehingga mereka mampu melakukan tugasnya dengan baik, sehingga juga mereka mampu mendidik dan mengarahkan kami di rumah dengan baik, menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami dalam bangku pendidikan. Biarlah Tuhan terus memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan hikmat, sehingga kami mampu melakukan tanggung jawab kami sebagai pelajar. Kami berdoa juga untuk adik-adik yang dalam pertumbuhan. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan baik, dan kelak mereka dengan imannya mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk kesehatan kami di masa pandemi ini. Tolong berikan kami kesehatan Tuhan, jaga kami sehingga kami tidak mudah terkena penyakit. Bapa di sorga, secara khusus juga kami membawa akan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus berkati pemerintah kami sehingga mereka boleh membawa bangsa kami ke arah yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur dan permohonan kami. Dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita angkat lagi sebuah lagu dalam suka duka ya. Jadi walaupun kita dalam keadaan suka ataupun duka harus tetap tersenyum, tetap bersuka cita dalam Tuhan ya. Kita angkat pujian ini. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap
bisa. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Semua duduk yang baik, lipat tangan, kita berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami sudah beribadah. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami. Semoga berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan terus berkati kami dalam melakukan segala kegiatan kami selanjutnya. Serta lindungi kami sepanjang hari ini. Dan terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Kita akan segera berpisah dan kita akan bertemu minggu depan lagi dalam ibadah kita. Jangan lupa ya, kirimkan ayat hafalannya. Jangan lupa menghafal. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.